Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin dosen menyesuaikan, mohon izin pengasuh menyesuaikan, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Reki Fernando Lubis, Notar 1901-342. Izin saat ini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu korupsi. Pengertian korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang itu ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Profesor Subekti, korupsi adalah suatu tindakan perdana untuk memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara tadi. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya. Dan yang kedua yaitu aspek penggunaan uang negara untuk memperkaya diri sendiri untuk kepentingannya. Jadi dapat disimpulkan, korupsi adalah tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh pejabat negara atau orang tertentu yang merugikan negara atau orang banyak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam jenis korupsi. Terdapat 33 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Yang kedua, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. Yang kelima, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang berkaitan dengan benturan dalam pengadaan. Yang ketujuh, korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Setelah kita mengenal macam-macam jenis korupsi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, kelemahan atau ketiadaan kepemimpinan. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Yang ketiga, kolonialisme. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, banyaknya kemiskinan. Yang keenam, tidak adanya tindakan hukum yang tegas. Yang ketujuh, struktur pemerintahan. Yang kedelapan, radikalisme. Yang kesembilan, masyarakat yang mulai majemuk. Yang kesepuluh, kurangnya pemahaman untuk lingkungan anti korupsi yang subur. Setelah kita mengenal apa-apa saja penyebab terjadinya korupsi, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember tahun 2004. Presiden SBY telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yang menginstruksikan secara langsung kepada jaksa dan Kapolri sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan atau tuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kejaksaan atau Kapolri. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar kejaksaan dan kepolisian negara Republik Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ya, Pak, makasih. Pak, saya kesini mau minta tolong sama Bapak. Besok anak saya membawa truk dengan muatan yang berlebih. Lewat di pos tempat piket Bapak besok, minta tolong sama Bapak, tolong loloskan ya, Pak. Pak, ini sedikit untuk beli rokok, mohon terima ya, Pak.
Oh, kalau itu bisa diatur, Bu. Ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih Pak atas bantuannya. Oh iya, sama-sama, Bu. Saya juga minta terima kasih atas kunjungannya. Kalau gitu Pak, saya mohon pamit. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Oh iya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ya Pak, makasih. Pak, saya kesini mau minta tolong sama Bapak. Besok anak saya membawa truk dengan muatan yang berlebih. Lewat di pos tempat piket Bapak besok, minta tolong sama Bapak, tolong loloskan ya Pak. Mohon maaf, Bu. Saya tidak menerima hal yang seperti itu karena saya aparatur sipil negara yang taat akan hukum. Jika memang anak ibu membawa truk yang berlebihan muatan, saya akan menindaklanjutinya dan tidak akan memperbolehkan anak ibu untuk melanjutkan perjalanan. Karena tindakan anak ibu tersebut dapat membahayakan anak ibu sendiri dan pengguna jalan lainnya. Mohon untuk ibu agar anaknya diingatkan supaya tidak melanggar hukum. Kalau gitu Pak, saya mohon maaf ya Pak telah mengganggu istirahat Bapak. Nah, saya mohon pamit ya Pak. Oh iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Saya juga mohon maaf tidak bisa membantu ibu dan anak ibu. Kalau gitu Pak, saya mohon pamit Pak. Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sama-sama kita lihat reka adegan tadi merupakan salah satu contoh tindakan korupsi yang tidak pantas dilakukan oleh aparatur sipil negara. Demikianlah materi tentang korupsi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya dan kita dapat menghindari tindakan korupsi yang tidak pantas tersebut. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.